Shalom para pemimpin di Gereja Mawar Sharon, baik saudara yang memimpin di area pengembalaan dan juga termasuk saudara yang memimpin di ministry yang ada, atau saudara juga pemimpin di mana saudara ditempatkan untuk bekerja di keluarga dan lain sebagainya. Nah, hari ini kembali kita ada di podcast leadership dari Gereja Mawar Sharon Surabaya, dan kali ini kita bersama dengan seorang sahabat, rekan, dan seorang hamba Tuhan juga. Beliau cukup dikenal. Beliau adalah Pak Paulus Bambang. Selamat datang Pak Paulus Bambang di Leadership Podcast tempat ini. Dan hari ini kita akan bicara tentang sebuah topik yang sangat menarik dan kita butuhkan, yaitu mewujudkan mimpi kepemimpinan. Ya, itu sebabnya saya mengundang saudara semua untuk siapkan catatan saudara, siapkan alat tulis saudara, dan mari dipelajari bersama-sama karena podcast ini akan menjadi sebuah pengetahuan dan lenyap begitu saja kalau saudara tidak mencoba untuk merekamnya, mencatatnya, mendokumentasikannya, dan kita coba lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya itu akan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita ikuti podcast ini. Shalom Pak Paulus Bambang. Shalom. Welcome home. Gimana kabarnya nih Pak? Hari ini enak sekali. Enak sekali. Karena baru pulang dari Sydney, jadi masih fresh sekali hari ini, langsung fresh. Ke Mawar Sharon. Enak sekali. Dan sudah makan es krim 2. Wow. Nah Pak Paulus, ini kan banyak dari rekan-rekan ini tentunya sudah mengenal ya sosok Pak Paulus yang sudah berkiprah di dunia bisnis dan lain sebagainya, apalagi dari bidang kepemimpinan. Nah sekarang ini saya mau tanya nih Pak, ini lagi ngapain Pak hari-hari ini? Lagi menggelutin apa ini? Wah, supaya kita juga terupdate ini. Setelah saya pensiun dari Astra tahun 2020 Juni sebagai eksekutif, saya masih terus sebagai non-eksekutif di supervisory board, di komisaris. Jadi dari eksekutif menjadi supervisory board. Nah dalam 3 tahun ini kan ada perubahan-perubahan. Tapi karena saya sudah well plan setelah pensiun mau ngapain, sehingga pada waktu pensiun ini tidak kaget persiapan. Wah ini yang menarik ya, well plan ya Pak. Iya. Wah, bahkan sudah well plan. Jadi, ya, oke. Karena untuk supaya well plan, supaya kita nggak kaget, saya teringat Einstein. Elastisitas energi, teori relativitas dan elastisitas energi. Supaya kita tetap elastis energinya, ini harus well plan. Nah, setelah pensiun, saya juga harus menggunakan energi saya dengan bagus. Ya, dan ini yang saya sebut, saya tulis ya, menarik ya, supaya para teman-teman bisa, kita harus punya. Nah, kita belajar energi, Einstein lagi nih Pak ya. Ya, ini energi perlu supaya kalau udah pensiun nggak lemes, nggak capek, harus energi. Yang pertama energi supaya kita masih exciting. Tapi yang kedua, kalau cuma energi toh nggak ada gunanya. Pensiun udah dapat bunga bank, kalau bisa setelah pensiun tetap bisa menghasilkan sesuatu sehingga waktu kita hidup tetap sama. Ya setidaknya turun ya sedikit, tapi jangan drop. Dari eksekutif menjadi biasa, harus punya earning. Jadi tidak ngambil bunga atau ngambil deposito. Tapi tetap bisa menghasilkan sesuatu supaya gaya hidup kita tetap bertahan. Ini yang membuat kita semangat. Ini kekekalan energi atau elastisitas ini. Nah, 2 ini penting buat saya. Energi setelah pensiun beda dengan pada waktu eksekutif supervisory, tapi juga earningnya juga oke. Nah, untuk menarik yang pertama sekarang E1 yang soal energi. Saya ada MC ini, yang energi saya MC square. Artinya apa? Ngomong cucu 2 orang. Ini yang pertama, ngomong cucu gitu kan ya. Ngomong cucu 2 orang. Jadi saya di Sydney dan di Jakarta, itu yang membuat energi. Kalau Sabtu Minggu kayak kemarin itu energi betul bangun karena itu yang men-create sesuatu. Bagaimana membuat cerita dari cerita sederhana 5 roti 2 ikan pakai tonotini terus bisa 2-3 jam dengan segala macam, itu energi keluar. Jadi itu membuat kita excitement. Jadi cucu is my biggest energy creation. Ngomong cucu kalau kayak gini aja, ngomong cucu nggak bisa. Harus ceritain earning. Nah, ini earning. Ini saya juga pakai MC2, yaitu apa? Ngomong corporation. Jadi saya juga harus tetap ngomong company dan juga ngomong church. Pelayanan. Ini yang luar biasa saya juga ngomong. Jadi setelah selesai pensiun, saya kembali menjadi advisor di beberapa company, 2 company besar, menjadi supervisory
ya supervisory, komisaris independen di UT, United Tractors dan Astra Auto Part. Oke. Saya menjadi chairman komite audit, menjadi chairman of komite nominasi. Ini membuat different. Ya, selain itu juga membantu menjadi arsitek terhadap corporate transformation. Jadi kenapa saya di Surabaya setiap kali sebulan ada saya di sini? Oke. Karena saya lagi membangun corporate transformation architect untuk satu perusahaan di Surabaya dan satu grup perusahaan di sana. Ini yang menyebabkan saya excited. Wow. Jadi MC saya jelas. Jadi EMCC adalah energy dan earning, momong cucu dan momong corporation. Sama Jadi, church ya Pak ya. Church. Nah ini yang penting nih Pak, karena ada banyak orang mungkin oleh karena pekerjaannya di dunia marketplace lupa tentang church-nya gitu ya, tentang pelayanan dan sebagainya. Tapi ternyata Pak Paulus Bambang justru memasukkan dua ini Pak Betul, ya di dalam. karena ini adalah kan earning ya, corporation dan church. Earning ini harta duniawi. Ini harta surgawi. Jangan lupa kita cari earning di dunia dan di surga. Kalau nggak ada itu kan repot gitu kan. Jadi kita harus balance semuanya. Oke. Gitu. Wah, luar biasa. EMC Square. Ya. Oke. Nah, ini kita langsung aja nih Pak ya. Karena sudah langsung dengan pembukaan yang cukup wow ini gitu ya. Nah, baik di corporation maupun di church mungkin atau apapun yang Pak Paulus Bambang kerjakan itu sebagai seorang pemimpin ya Pak ya, kita ini Pak ya. Gimana caranya kita itu menangkap atau kita mendapat visi atau mimpi? Karena pemimpin kalau nggak punya mimpi, nggak punya visi, ya mau kemana dia? Yang penting kan itu dulu Pak, punya visi, punya mimpi, nah dapatkannya dulu gimana ini caranya? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau kita bicara soal hal ini pertanyaan yang sangat menarik. Karena mimpi atau visi itu menjadi utama. Ya. Saya gampang, saya mulai ada dua. Yang namanya adalah untuk cari mimpi ya, atau cari mimpi, atau vision, atau whatever, itu dari bottom ke up. Dari bawah. Apa artinya? Ini dari akal budi. Dan kita mencintai Tuhan dengan segenap akal budi. Yes. Jadi cari mimpi dari akal ke budi. Jadi mulai dari kompetensi. Ini yang kita pengetahuan kita, pengalaman kita, kemudian kepandaian kita, capability kita. Ini kita bisa lakukan terus. Mikirin yang terbaik untuk naik-naik. Ya, naik-naik ada kaizen, ada improvement, ada innovation, ada yang saya sebut di podcast saya defend, extend, transform. Tapi dasarnya dari apa yang saya tahu dan apa yang saya bisa. Terus dikembangkan sampai ke budi. Itu yang kita pelajari gitu kan Pak ya? Oke. Yang dapat wisdom, akhirnya mestinya kayak gimana? Mestinya kayak gini. Ini satu. Yang kedua, kebalikan dari top ke down, dari top down, mulai dari budi ke akal. Jadi ini berbeda ini. Jadi kalau ini dari akal budi, pemimpin juga harus punya top down, dari budi ke akal, dari pewahyuan, revelation, wisdom menjadi akal, kompetensi. Artinya apa? Ini dari Tuhan, dari atas. Kalau di bawah, mimpi yang dibangun dari kemampuan saya pengen jadi apa? Apa yang saya bisa lakukan dari apa yang saya bisa. How high can you go? Ya kan? Tapi dari atas itu apa yang Tuhan taruh? Nah, ini yang sangat penting. Pentingnya makanya pemimpin butuh knowledge untuk bottom up, tapi juga butuh modal dengkul. Artinya dari Tuhan. Kalau tidak komplit nggak bisa. Karena dari Tuhan yang dari budi ke akal ini akan membuat sangat berbeda. Nah, contoh yang saya mau lakukan sedikit ya. Kalau ini akal budi dan budi akal. Saya contoh ini, yang menarik ini. Ini banyak orang harus bisa. Eksekutif harus melakukan dari akal budi. Supaya dia bisa ilmunya apa aja. Saya 38 tahun memimpin bisnis di segala macam. Dengan segala macam. Dia punya infrastruktur, IT, properti, segala. Udah putar-putar deh. Akhirnya saya punya akumulasi terhadap akal. Nah, bagaimana caranya? Contoh, saya kasih contoh yang real. Contoh waktu saya disuruh memimpin infrastruktur. Lihat rest area. Kalau Anda lihat rest area di mana-mana, kan isinya cuma 3P. Yaitu buat bensin, buat P, untuk PP, dan pre.
ada Ya. tempat sembahyang. Ya. Udah Ya. itulah. Ya. Makanannya kayak gitu-gitu aja. Ya. Enggak Ala orang kadarnya datang, gitu Pak ya. datang ke sana untuk makanan enggak. Enggak. Datang ke sana ngisi bensin Ya. untuk buang air maupun tapi enggak ada orang yang datang ke sana karena makanannya enak enggak. Kan itu. Tapi waktu saya bilang, wah ini enggak bisa. Waktu saya suruh pegang tol ini, saya mau bikin rest area yang belum ada di Indonesia. Yang sesuatu orang justru bukan hanya 3P, tapi menjadi pleasure. Datang ke tol tuh datangnya ke rest area. Menjadi destination area. Dan saya bisa bermain-main play anak-anak. Jadi kan lain kan? Ya. Biasanya tol rest area itu cuma transit, tempat transit. Betul. Sekarang dari tempat transit bagaimana membuat dari tujuan? Itu mimpi saya. Tol road punya transit dari tujuan. Orang datang ke sana. Caranya kayak gimana? Nah ini kan jadi dari ke akal. Saya akal mikirin sampai dapat wisdomnya seperti apa. Nah akhirnya saya selalu melakukan. Kalau dari bawah ke atas, saya sebut dengan kita butuh ABC. Prinsip ABC. ABC. Apa itu ABC? Oke. Yang pertama adalah acquisition. Kita harus cari input. Kalau pengen jadi tol road, saya kan nggak punya bidang tol road, nggak pengalaman di tol road, tidak punya ilmu tol road, tidak punya ilmu infrastruktur. Tapi waktu Astra ngasih tugas sama saya, terus saya bilang, saya nggak punya. So, ya cari. Ya. Justru orang yang tidak terpenjara oleh pengalaman itu kreatif. Ya. Saya ulangi. Orang yang tidak terpenjara pengalaman, makanya saya waktu memilih pemimpin-pemimpin di bidang industri saya nomor 1 tidak cari yang pengalaman. Wah, ini CEO-nya itu nggak pengalaman. Karena Cukup pengalaman dia nyontoh dari yang lama. Kita cari Astra Property yang tidak pengalaman, yang nggak ngerti Astra Property, supaya brand itu. Saya nyari, adalah ini kalau orang Astra infrastruktur, Astra tol, ya kayak gitu. Ya enggak, saya cari orang baru dari Astra Property. Akhirnya kalau dari itu kayak terpenjara lagi. Karena pakemnya begitu. Ya, jadi mesti acquisition. Kita harus cari, belajar ilmu segala macam. Setelah acquisition, kita bicara yang kedua, benchmarking. Loh, kalau ide itu kayak gimana nih? Wah, saya bilang, di Gotemba, saya pengen Gotemba tuh ada tol rest area dari kiri ke kanan. Saya datang ke Jepang, ke Gotemba itu bukan karena pengen transit, tujuan saya itu. Kalau saya datang ke Amerika, ke Simon Fraser, tujuan saya mau ke factory outlet. Jadi bukan untuk fee, sengaja jadi tujuan. Saya cek, saya datang ke Gotemba, Jepang, di Amerika, bedanya ya rest area yang jadi tujuan dan rest area yang tempat transit aja. Itu different. Nah setelah itu baru saya bikin namanya concrete picture. Ini loh yang saya mau bangun. Ini ada tol road, ini ada 2 jalan, rest areanya dari sana ke sini harus ada bridge-nya. Ini dari destination. Terhubung. Clear. Nah dengan kayak gini, ini mimpi saya. Dan waktu saya tawarkan ke anak buah, ini belum ada. Belum ada peraturannya, belum ada apa-apanya. Justru itulah leader harus bisa bikin mimpi yang anak buah. Wah, apa iso toh? Apa mungkin Pak? Saya paling senang gitu. Nek saya bikin mimpi anak buah, wah ngerti Pak jalan. Artinya mimpinya bukan mimpi itu. Nah ini mimpi yang, peraturannya nggak bisa toh Pak. Masa dari kanan ke kiri toh Pak? Bisa the destination. Namanya rest area ya, tempat temporary, tempat transit. Nggak pengen jadi tujuan. Mark. Nah ini mimpi yang membuat mereka kaget. Saya mungkin sedikit interupsi nih, Mama. Yang membuat saya menarik itu begini. Gimana caranya, waktu itu bagaimana memulainya. Kan ini Pak Paulus bilang nggak punya pengalaman di bidang urusan tol. Tiba-tiba muncul idenya itu loh Pak. Nah, itu saya mau bikin... Saya keresahan. Ini. Setiap kali ke tol, saya mau tempat transit isinya cuma itu. Padahal saya pengen makan, sekarang makan seadanya lah, cuman kayak gitu-gitu. Kemudian tempatnya juga jorok, nggak bagus. Jadi saya datang ke sini cepet-cepet. Beda dengan saya di Amerika, saya di Jepang, saya datang ke sana, enggak, jangan makan segini, nanti makan di Gotemba ya. Nanti makan di Simon. Jadi waktu berangkat ke tol, saya mengosongkan perut. Karena ada satu tujuan di luar sekedar kayak sudah gitu. Jadi tujuan ya. Jadi tujuan. Nah waktu saya bilang, sebagai saya waktu memimpin tol, masa tol saya nggak dijadi kayak gitu. Kenapa nggak bisa? Keresahan itu karena saya tidak bidangnya, justru saya bisa berpikir yang lain yang nggak ada di Indonesia. Jadi itu, tapi itu dasarnya tetap bottom up, kompetensi saya. Dari kompetensi, dari akal betul. Menjadi budi hikmat. Terus caranya gimana bikin? Itu perlu hikmat. Yang artinya juga sebetulnya memunculkan ide itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu Pak ya. Karena banyak orang berpikir harus punya mimpi, harus punya visi. Itu kan seolah-olah dia akan cari yang terbang atau di mana yang dia pikir ketika dia tangkap itu ini nggak ada di mana-mana.
Nah itu yang membuat kita seringkali berpikir keras dan akhirnya nggak nyampe. Nggak Dan ada nggak di mana dapat. di Indonesia. Tapi Ya. mungkin di luar negeri sudah banyak. Makanya pentingnya itu. Ya, Mimpi kita tuh tidak out of nowhere. betul. Ya itu. Tapi justru kita yang bisa dipraktekkan di sini, yang Anda lihat kalau jalan-jalan itulah adalah mimpi yang bisa, yang sudah pasti jalan, karena di tempat yang lain jalan. Cuman di sini aja belum ada peraturan yang boleh kanan kiri. Itu kan dua hal yang berbeda. Tapi kalau di yang lain bisa, di Gotemba bisa, kenapa ini nggak bisa? Karena Oke. di Amerika itu bisa. Oke. Nah itulah yang membuat orang maju adalah mencontoh yang lebih maju masuk ke kita. Ya, Nggak out of ya, nowhere. Ya. Kadang kalau out of nowhere tuh mimpi yang sesuatu yang ya bisa kayak modelnya kayak Steve Jobs, Elon Musk. Tapi kan itu level tertentu Ya, lah. ya, beda, Yang beda. Kayak gitu beda. Kita di Ya. sini yang real aja. Pekerjaan kamu apa? Toll road. Fakta kamu apa? Rest area kayak gitu. Bikin mimpi sehingga Ya. semua orang tahu toll roadnya atau rest area-nya beda. Ya. Jadi makanya karena dari akal menjadi budi. Pasti ada terbatasnya. Karena itu, oke, di Indonesia belum bisa, kayaknya nggak mungkin segala. Tapi yang lain bisa. Jadi Nah, ada batas. Oke. Karena kita bicara batas adalah the wisdom. Ya, betul. Tapi kalau mau breakthrough yang berikutnya, ini harus dijalankan terus. Jadi 80% of your time as a leader bikin mimpi dari bottom up. Nah, Dari akal ini yang menjadi bagus nih. budi. Tapi 20% Pareto harus Anda equip yourself dari top kepada bottom. Dari atas di mana itu ada unsur pewahyuan, unsur something yang dari atas. Jadi bahasanya adalah revelation menjadi capabilities. Harus bisa nggak dapat, paling enak mendapat instruction dari Tuhan. Ya. Itu enak tuh. Ya. Dapat tiba-tiba kok saya dapat gini ya? Nggak ngerti apa ya? Banyak sekali. Dapat kayak ini yang kita nggak pernah tahu instruction dari Tuhan. Yang akan di 3I instruction, kalau yang di top down ini instruction dari Tuhan yang kita nggak tahu, tiba-tiba dapat ide aja. Ya. Ide dari yang kebodohan kita bisa juga dari ide ini jadi inspiration, kemudian jadi ideation. Tapi ini dasarnya itu tiba-tiba klik. Nah itu yang terjadi. Saya pada waktu pas di Tolot, disuruh pegang Tolot, mereka itu belum tol. Astratel, telecommunication. Bisnisnya telecommunication, kita cuma punya satu Tolot, punya air, dan pengen ke power plant, pengen ke menara, proyek menara. Waktu saya diterima jalan gini, ini loh. Bisnis plan-nya punya Telkom, pernah punya KSO di Sumatera, semua kayak gini. Tapi waktu saya mimpin, belum saya bicara bottom up soal tadi rest area, kan enggak tol, kamu hanya fokus tol. Jadi saya bilang, saya mau rubah dari Astratel Communication menjadi Astratol Nusantara. Wah, kan anak buah bingung tuh. Ya. Kompetensinya tuh tol road satu aja belum bisa. Tapi yang ahli soal di telekomunikasi, ahli soal air, infrastruktur ada. Waktu saya kembangkan enggak, saya maunya itu kayak saya kok dapat vision Astratol. Udah yang lain nggak ada. Yang lain saya mau jual, saya bikin Astratol. Dan saya mau Astratolnya banyak. Astratolnya 300 kilo, saya akan minta budget dari shareholder $1 billion untuk 10 tahun dengan kayak gini. Tapi saya harus meyakinkan atasan, saya mau rubah. Saya nggak suka tel, saya suka tol. Kenapa? Kan kamu belum tahu bisnisnya. Ya susah. Makanya begitu dapat wangsit atau revelation yang dari Tuhan. Clear, tiap kali tol, Astratol. Saya mengemukakan itu sulit untuk memberikan justification secara hitung-hitungan. Nah itu baru saya bikin berikutnya. Saya tolot, saya cari itu. Kalau akal, saya hitung-hitungan bikin mimpi. Ya. Tapi kalau dari atas, top down, itu dari mimpi yang benar-benar Astratol. Yuk kita hitung. Makanya butuh $1 billion. Kenapa? Karena saya pengen tolot. Saya pengen 6 tolot dari Jakarta, Jawa. Waktu saya ngomong itu kepada pimpinan saya, dasarnya ini Indonesia butuh connect gini-gini, saya butuh dana ke sini. Tapi apakah bisnis plannya jalan? Apakah kamu yakin IRR-nya jalan? Kamu data financialnya udah? Saya belum tahu. Tapi saya yakin kan Indonesia butuh toll road seperti ini. Kenapa? Revelation dari Tuhan itu mengejutkan. Buat saya terkejut, anak buah saya Anda bisa membayangkan. Terkejutnya pimpinan baru merubah the whole portfolio menjadi sesuatu yang sani. Tapi mimpi itulah kembali. Waktu mimpi itu, kalau yang kedua harus terkejut. Karena, wah ini kan rubah saya bisa nggak? Karena kompetensi saya di telecommunication.
Kompetensi di air, kompetensi tiba-tiba ini switch Itu ke tempat seperti langsung lain, belok yang gitu kan ya. tajam. Kita punya satu aja belum beres-beres. Ini harus punya tanah Jombang Mojokerto, nanti kita ambil, kita harus akuisisi tanah. Sesuatu ilmu yang totally Iya, different. iya. Selama ini kita udah beli tol yang satu di Tangerang Merak itu, satu dan kita mau memperbaiki. Tapi dari awal nih. Nah ini dari dari top down ini. Nah kalau gitu pertanyaannya gini, Pak Walu, saya mau tanya nih. Kan tadi dimulai dari akal budi, ya bottom up. Lalu kemudian kan dari top down. Apakah ini sebuah kesinambungan yang nggak bisa dibolak-balik? Ataukah bisa jadi bisa langsung dari top down itu kita dapat misalkan? Ini bukan gimana, kayak ilmu. Ini adalah saya bilang gini, ini adalah sesuatu yang harus kita punya. Maka tadi bilang 80% sebagai leader harus bisa menciptakan mimpi dari bottom up, akal budi. Tapi 20% orang yang takut akan Tuhan, ini yang membedakan. Orang ini yang penting. Experience bagus. Tapi kita kan punya Immanuel. Kita tidak kita sendiri. Justru anak Tuhan punya sesuatu yang tidak dipunyai. 80% orang bisa bottom up. Tapi top down itu dari Tuhan. Itu artinya dari apa? Revelation. Kita minta Tuhan, saya punya bidang baru. Apa yang Tuhan mau? Holy Spirit, come flows through me. Holy Spirit, come flows through me and make my life what it ought to be. Holy Spirit, come flows through me. Ini yang tidak dipunyai leader dunia. Itu sebabnya hari ini engkau harus jadi leader dunia yang bagus, bottom up. Tapi ada satu yang membedakan yang luar biasa. Yusuf top down, dapat instruction dari Tuhan. Daud top down. Abraham top down. Joshua top down. Ini yang changing the world. Kalau ini cuma changing the corporation, ini yang transforming business. Tapi yang top down pasti transforming life. Karena ada itu. Sebabnya saya senang sekali kalau kita mau berdoa sebagai leader ya, jangan mengandalkan engkau. Kamu punya Roh Kudus kok. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kalau Roh Kudus ada, kita dengan nyatakan Holy Spirit comes flows through me. Holy Spirit come flows through me. Make my life what it ought to be. Holy Spirit, come flows through me. Tapi ngomong saya gak teringat. Luar biasa. Saya punya teman yang perlu kita undang hari ini di tempat ini. Yang bisa cerita juga soal top down. Nah supaya kita lebih seru nih. Ini yang real, karena yang kita cerita hari ini bukan yang teori. Tadi itu yang penting, Pak. Dan itu real yang merubah dari top down itu seperti apa. Kalau semua teori-teori itu semua orang baca buku aja lah. Tapi dan semua bilang ya Pak. Iya, orang harus ngapain. Tapi kalau saya bisa mengalami banyak dari Tuhan, karena saya banyak waktu minta Tuhan membuat itu real. Tapi saya nggak mau cerita saya ada teman yang bisa diundang untuk ngobrol. Boleh ya? Sangat boleh Pak. Ibu Susan bisa datang ke sini. Para pemimpin telah hadir bersama dengan kita, Ibu Sandra yang nanti juga akan bercerita, memberikan kesaksian yang akan memperlengkapi dan menguatkan kita semua. Saya persilakan Pak Paulus yang sorry susah jadi Susan pada Sandra karena baru kenal. Saya baru kenal dengan beliau waktu ngajak makan siang, tapi kesaksiannya justru bagus. Makanya itu langsung direct. Saya ajak mau nggak? Saya minta Sandra ceritain yang tadi top down. Anda punya pengalaman kerja di tempat yang bagus, tiba-tiba ada bisikan Tuhan yang strong dari top down, dari mana instruction dari Tuhan jelas, ya, hingga menimbulkan kamu inspire dan ide yang jelas yang nggak pernah mikir, dari budi menjadi akal. Coba ceritain San, menarik ini. Ya, jadi saat itu kan saya lagi kerja di sebuah international company ya Pak ya. Dan waktu itu saya sebetulnya lagi tanya Tuhan pingin apa dengan hidup saya, what next gitu. Dan waktu saya cuma pingin just
please God gitu, karena Tuhan tuh sangat baik gitu dalam hidup saya, dan saya cuma Tuhan pingin apa, karena kan ada banyak hal yang Tuhan sudah tuntun saya untuk bisa melakukan banyak hal yang saya tahu itu bukan saya tapi Roh Kudus yang pimpin. Dan waktu itu Oktober 2017, dan sangat jelas waktu itu Tuhan tuh bicara dengan sangat keras, dan itu sampai jantung saya berdebar. Yang perlu Tuhan rombak itu, Tuhan sepertinya mau merombak itu mulai dari saya lagi menanyakan bisnis modelnya, tapi Tuhan mau merombak itu diri saya. Jadi Tuhan bilang intinya ya step out dari your current job. Jadi cara ngerombaknya suruh step out, dan saya tuh kaget juga loh. Saya cuma mikir, jantung saya sampai berdetak sekali waktu saat itu, dan itu nggak ada orang. Saya cuma pikir apakah ini suara dari mana ya? Kayaknya saya sendirian, tapi ini kok jelas sekali. Jantung saya berdebar-debar, iya berdebar-debar, dan saya cuma mikir ini apa sih, suara apa ya? Enggak lah, pasti salah lah ini, karena gini, saya kan senang kerja, dan kemudian itu pekerjaan itu bagi saya itu adalah my dream dan itu segalanya, tapi ini kok sesuatu yang kontradiksi sekali. Jadi saya mikir bukanlah gitu. Tapi itu terus Tuhan tuh kasih peneguhan dengan lembut, tapi terus kayak Tuhan tuh kasih peneguhan demi peneguhan, sampai saya juga akhirnya diskusi sama suami saya. Tuhan ini serius loh, Tuhan ini mau rombak sesuatu yang fundamental nih di hidup kita. Tuhan tuh minta sesuatu yang ada something yang sebetulnya Tuhan tuh mau kerjakan, tapi saya nggak tahu itu apa, gitu kan. Dan suaminya grogi ya, karena Anda iya, kata suami tadi, Pak Dhani gajinya lebih gede loh Pak, dia pengen ke Amerika, anak mau education keluar, kalau keluar kayak gimana gitu, itu kan normal kan. Justru dari Tuhan kadang-kadang yang membuat yang convert, kayak Abraham kan, keluar nggak tahu. Betul. Ini juga keluar, saya bisa ngerti suami grogi dan Anda karena udah settle kan segala macam. Tapi akhirnya kok Anda yakin dan mengambil langkah-langkah iman top down itu gimana, Sandra? Jadi waktu itu semakin saya tekunin ada 3 peneguhan yang bentuk konkretnya sebenarnya saya nggak tahu, tapi itu 3 hal itu jelas. Jadi waktu itu tentang Indonesia Timur. Jadi meskipun saya nggak punya kerabat di sana, nggak punya saudara di sana, tapi kalau berdoa buat Indonesia Timur tuh saya bisa neteskan air mata. Jadi sesuatu yang kayak ada beban khusus. Saya cuma bawa terus dalam doa Indonesia Timur satu. Terus kemudian yang kedua kaitan dengan kelautan. Dan yang ketiga itu kaitan dengan government. Jadi sesuatu yang nggak ngerti, ini 3 ini apa juga tidak ngerti sama sekali. Tapi kita terus bawa dalam doa, Tuhan ini apa, Tuhan mau apa dengan ini. Dan sampai akhirnya saya dan suami intinya perlu sepakat untuk obey terhadap apa yang Tuhan mau. Baru mungkin kita akan tahu Tuhan ini sebenarnya mau apa dengan hidup kita. Nah dari sana akhirnya setelah sekian berproses dan peneguhan demi peneguhan itu datang dan bukan dari orang yang kenal dengan kami. Dan lewat berbagai cara akhirnya kita tahu bahwa Tuhan serius nih, meskipun kita nggak tahu bentuknya. Oke, dan kita akhirnya mengambil kesepakatan untuk mengambil langkah iman tersebut, Pak. Jadi kami itu akhirnya saya ngambil keputusan untuk keluar, meskipun orang jadi salah mengerti. Kadang ketika kita taat dengan apa yang Tuhan mau, orang sering mengira ini kamu melakukan tindakan yang gila. Ini bukan yang bijak, dan banyak apa namanya ya penghakiman dari kiri kanan tentunya. Iya, apalagi ada dari corporate world kan ya. Iya. Ada strategic management keluar ke bidang. Mungkin bisa aja enggak bidangnya, tapi yang berikutnya nanti ini bidangnya apa yang membuat Anda grogi karena ini instruction dari Tuhan yang kamu nggak pernah tahu bidang itu. Bisa diceritain apa itu bidangnya? Jadi kan itu sesuatu kan waktu itu nggak tahu Pak. Jadi kan kita lihat ini abstrak banget. Nah waktu akhirnya itu kita jadi tahu bentuknya setelah saya mengambil keputusan keluar. Lalu dan kita terus menggeluti dalam doa, dan di sana ada seorang teman, dia itu dalam kondisi problem di usahanya dan dia membutuhkan teman untuk diskusi. Dan waktu itu dia waktu berdoa dia ingatnya itu saya gitu. Jadi dia minta untuk ketemuan untuk ngobrol tentang hal ini. Nah, yang dikonsultasikan tentunya itu bukan bidang saya. Jadi tentang pelayaran, tentang pemerintahan, dan tanpa sadar soalnya waktu dia sambil cerita itu saya juga bingung loh, ini kok sama ya dengan yang saya dapat Indonesia Timur. Berkaitan dengan kelautan. Iya betul, dan karena meskipun saya nggak punya pengalamannya, ilmunya, tapi Roh Kudus itu ajaibnya seperti kayak menitipkan hikmat. Jadi tiba-tiba kayak mengalir dengan deras. Revelation
wisdom akhirnya capability muncul kan. Iya betul. Jadi Kan ini yang Anda dapat kan bukan dari capability, bukan justru sebenarnya. dari revelation, Betul. wisdom, belum punya capability, itu yang membuat orang Betul. grogi kan. Iya betul. Jadi Dan yang luar biasa tadi itu ternyata kan masih abstrak. betul. Setelah melangkah keluar dulu, Pak, Iya, baru mulai tahu jelas. mau kemana. Jadi waktu melangkah itu aslinya belum tahu apa-apa ya. Belum tahu Pak. Itu yang luar biasa. Jadi memang cukup mendebarkan dan kita ya udah kita pokoknya berusaha untuk taat di sana. Dan waktu kita mengerjakan, mulai saya mendengar dari sharingnya tersebut, saya hanya punya hati untuk Tuhan gimana ya, kasihan saya ingin bisa jadi jawaban buat kebutuhan orang tersebut gitu. Dan waktu kita rindu untuk bisa jadi jawaban buat kebutuhan orang lain, cara Tuhan tuh ajaib gitu. Sesuatu yang kita enggak punya, Tuhan tuh bisa titipkan hikmat Tuhan sekecil apapun itu bisa dampaknya besar sekali. Jadi yang saya enggak punya pengalaman tiba-tiba kayak gampang gitu. Harusnya begini. Kayak langkah-langkahnya itu kayak SOP-nya tiba-tiba jelas, kayak saya tinggal ngomong ini. Oh iya ya gitu ya, saya bilang gini. Iya begitu, oh iya betul. Terus kemudian harus bersurat gitu ya Pak. Waktu itu beberapa hal ke Kementerian Perhubungan atau Perdagangan, dan tiba-tiba bagi saya itu kayak mudah gitu. Jadi kadang mandu lewat telepon begini kata-katanya gini. Kadang tolong bantuin ya, saya bantuin bikin surat gitu. Tiba-tiba itu langsung jadi dan tiba-tiba langsung bisa membantu proses itu lebih mudah. Dan akhirnya saya cuma lihat oh ternyata cara Tuhan itu di luar pemikiran saya ketika saya cuma mengambil bagian saya untuk taat. Dan di sana saya melihat masterpiece Allah itu bekerja. Karena waktu itu saya juga berdoa, Tuhan saya ini tidak punya apa-apa dengan keluar dari company ini. Saya hanya cuma punya hati yang taat, tapi saya nggak punya kehebatan apapun. Rasanya sangat kecil sekali di dalam mata rantai Indonesia yang demikian besar. Saya cuma rindu, Tuhan jika Engkau izinkan saya ingin menjadi jawaban buat kebutuhan masyarakat luas, terutama di daerah-daerah yang seperti saya dapat itu, Indonesia Timur, nggak tahu bentuknya seperti apa. Ternyata itu adalah jawabannya adalah lewat tol laut begitu Pak. Jadi akhirnya Tuhan percayakan itu ke kami dari yang kami nggak punya teman atau satupun di luar pulau. Tiba-tiba kami jadi punya kenalan di sana, lalu mulai kita support kebutuhan di daerah 3T, istilahnya terpencil, terluar, tertinggal. Dan di sana akhirnya kita Tuhan percayakan itu satu demi satu akhirnya jadi banyak. Nah, ini gitu. cocok nih untuk nanti next presiden, siapapun presidennya kan. Karena tol laut penting. Saya mau bangun tol darat. Oh, oke. Tapi Sandra membangun tol laut yang dia tidak punya. Saya membangun tol darat juga saya nggak punya pengalaman sebagai tol karena saya waktu itu di United Tractors. Tapi ngerti lah, bisa dibayangkan, bisa ada titik karena dari bottom up. Ya. Tapi kalau dari yang top down tadi, yang tol tiba tel, tapi Ibu Sandra lebih jelas nih. Dari top down artinya kadang-kadang kita nggak perlu competence loh. Tadi kalimatnya bagus, perlu obedience. Nah, betul. Ini yang sangat penting buat kita. Nah, kalau kita bisa menggabungkan pertanyaan Pak Erik tadi bahwa gimana cari mimpi? Simple kok. Bottom up. Dari your capability, akal, budi. Tapi nggak cukup. Harus jadi budi dan akal. Waktu Sandra mendapatkan budi dan akal, revelation hikmat, capability nggak cocok. Dia nggak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan berfirman, dari budi, akal itu gampang. Makanya kan, God promises atau God's vision can flow to you. God visions can flow to you. Make your life what it ought to be. God vision can flow to you. Jadi semuanya akan nanti dirapiin yang bagus. Jadi akal ke budi artinya selalu dimulai dengan apa yang ada di tangan kita. Lalu kita akan cari tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Gitu ya Pak, singkatnya. Nggak selalu diparalelkan. Dua hal bisa diskret. Kita selalu hidup dengan dua. Setiap hidup saya harus menggunakan akal untuk mencapai budi, tapi saya harus ready everybody. Seperti Martha dan Maria. The spirit of Martha is dari akal ke budi. The spirit of Maria dari budi ke akal. Itu dua-dua. Kadang-kadang bergabung. Waktu Astra tol
Astratel dari tol itu akal dan dari bawah dan Tuhan nyambung. Kalau dari bawah pasti saya nggak akan rubah itu. Tel kan punya pengetahuan, punya capability kok. Tapi begitu dari Tuhan, tol, saya berani discredit yang lain. Karena mungkin ada beberapa pemimpin itu yang terjebak di kondisi di mana dia sedang menunggu suara dari Tuhan. Nah, selama dia menunggu, dia nggak bisa gerak tuh Pak. Dia pokoknya aku tunggu sampai Tuhan ngomong apa ini gitu. Padahal ini adalah continuous. Nah, Kayak doa Maria kita tiap hari. Kamu harus punya the spirit of Mary dan the spirit of Martha. Dan itu adalah leader. Makanya tadi saya bilang kita harus punya dua. Modal kepala, knowledge, dan modal dengkul. Nih, knowledge and nih. Dan itu yang membuat mimpi dan visi kita akan mengejutkan banyak orang. Karena di luar pakem, di luar pengalaman, gak ada rest area yang kayak gitu. First in Indonesia. Kalau Tuhan suruh, bisa. Termasuk saya pribadi Pak, kalau lewat selalu jadi destinasi. 456. Betul sekali. Oke. Nah, yang menarik itu berarti lanjutannya begini Pak. Setelah kita itu menangkap betul, dapat nih mimpinya, dapat visinya. Nah, gimana caranya menyampaikan, menerjemahkan ke orang-orang yang akan jalan bersama dengan kita? Karena kalau mereka tidak menangkap juga, wah, jalannya ya juga pontang-panting nih Pak. Betul sekali. Makanya saya selalu punya formula. Ini sangat penting untuk mengemukakan mimpi kita. Kita harus punya vitamin C, D, dan E. Nomor 1 vitamin C. Apa itu artinya? Firman Tuhan bilang sama Yosua, perkatakanlah. Musa bilang sama orangnya, perkatakanlah Taurat ini siang dan malam. Perkatakanlah ini siang dan malam. Pada waktu engkau di ladang dan sini. Kita ngikutin saja. Karena vitamin C itu sumber energi kan. C pagi, siang, sore itu kan vitamin C nggak apa-apa. Karena dibuang. C itu artinya apa? Communicate continuously, siang dan malam. Karena ini bidang baru, communication. Kamu masuk tol, road resta 456 berubah, yang lain nggak ada. Saya pengen bikin Gotemba, saya bikin kanan kiri. Yakinkan picture saya tadi kan ABC. Setelah akuisisi benchmark dan konkret picture, mereka nangkep bentuknya kayak gini loh. Ini kiri kanan, ini ada jalan tol di sini, jalan tol 2 di tengahnya, ini ada rest area di sini, daerah ini, komunikasi. Jadi kan bagus, orang yang di sini bisa beli makanan di sini balik, orang yang ke sini beli makanan. Jadi nggak perlu muter terus sampai mereka konkret picture itu konkret di mereka. Dan banyak leader gagal di sini. Dia baru mengkomunikasikan satu, asumsinya anak buahnya oke. Padahal ini harus siang dan malam. Seperti pengajaran Musa dan Yosua. Setelah itu apa? Berulang-ulang. Setelah itu, setelah vitamin C adalah vitamin D. Supaya begitu. Vitamin D itu benar-benar supaya kita kuat tahan. Artinya apa? Setelah komunikasi, kamu harus punya direct involvement. Jangan hanya nyuruh orang. Saya believe ya. Ini gini, saya mau terjun. Yuk saya pimpin. Saya pimpin dari tel menjadi tol. Saya sendiri put my life, put my career, put my future dengan mimpi yang saya yakini. Berhasil atau tidak? Nggak tahu. Pengalamannya telco, pengalaman air, pengalaman yang lain. Ini malah hanya tol. Sukses atau nggak tahu. Tapi leader harus yakin betul. Supaya yakin, saya put myself loh. Ikut terjun. Direct involvement. Nah, setelah kita sudah yakin, baru yang ketiga, untuk tambah cantik, untuk tambah vitamin E, segala macam. Harus nggak bisa. Di dalam perusahaan nggak bisa asal siapa yang suka dan suka. Harus di-enforce. Begitu saya gini, ini akan kita jalankan. Saya akan jalankan enforcement. Saya mau bikin gini, segera saya jual ini, saya mau fokus gini. Duit saya hanya ke sini. Dan mereka tahu. Begitu dia tahu setelah kita direct involvement langsung, saya pimpin sendiri, Jombang, Mojokerto, mereka tahu. Dan begitu mantap kita beli dan semua ke sana. Enforcement ini membuat anak buah tahu persis. Oh, ini serius nih. Jadi komunikasinya tidak sekedar gini. Oh, tapi serius. Karena berani jual air, jual ini. Saya nggak mau masuk power plant. Saya nggak mau masuk tower. Padahal atasan juga nyuruh di sini ya. Nggak. Saya yakin. Wah, begitu berani ngelawan atasan loh. Mau bolosin disuruh gini. Enggak, saya nggak suka. Nggak mau. Dari anak buah kan tahu. Ini very serious.
Ini very serious. Mana yang nggak perlu, jadi Dan kita mulai fight sendiri, kita berjuang untuk akuisisi toh. Jadi akibatnya anaknya tahu pemimpin Yosua waktu itu. Masuk, pilih pemimpin-pemimpin, dia nggak cakap kayak Musa. Pemimpin-pemimpin, semua yang pemimpin 10 gagal, 2 bagus. Yosua enggak, saya pilih pemimpin yang satu visi. Datang ke Yeriko, lakukan untuk kita menang. Nah, akhirnya kita harus kayak Yosua. Jadi enforcement-nya harus cari pemimpin yang bisa menerima mimpi itu. Jangan cari pemimpin demokratis. Saya percaya demokrasi termimpin. Visi ini, you are with me atau against me. Demokrasi Tidak terpimpin, tertentu. betul. Kalau tidak, nggak akan jalan. Ya. Leader harus berani memimpin pemimpin di bawahnya yang mau menangkap visi ini. Kalau enggak, get them out. Ya. Artinya yang pertama kali yang kita perlu lakukan adalah clarity the vision, clarity the dream gitu ya Pak ya. Dan itu harus dikomunikasikan. Ya, Karena terus. concrete picture. Tadi kan Ya. ABC dulu. Betul. Acquisition, benchmark, concrete picture. Setelah ketemu concrete picture, komunikasi nih. Ya. Sampai ini menjadi dreamnya seluruh anak buah. Tapi pagi, siang, malam, konkret, kamu bilang keliling masing-masing. Supaya mereka bisa nangkep visi baru, mimpi baru. Setelah itu, saya directin, saya pimpin sendiri dulu ya. Ini sendiri. Kalau enggak, udah cukup. CD dan E, enforcement. You are with me atau against me. Don't waste your time untuk communicate terus. Harus lari ke Betul, direct. betul. Begitu Udah waktunya. udah selesai. Ya, udah waktunya. Saya akan cari pemimpin yang believe. 30 ribu kok. Tuhan bilang sama Gideon kebanyakan. 10 ribu kebanyakan. 300. Yang ngerti. Dengan 300 aku akan serahkan Midian kepadamu. Jadi saya prinsipnya gitu. Untuk mencapai mimpi ini tidak perlu 30 ribu everybody knows. Tidak perlu 1.000, tapi 300 core yang akan menggerakkan the whole 30 ribu atau seluruh bangsa. Ini yang leader kadang-kadang maunya jadi pemimpin yang populer. Padahal leadership is not a popularity contest. Not about popularity. Tapi purpose contest. Ya. Ada yang menarik Pak ketika di tahap direct involvement-nya. Artinya seorang pemimpin yang ini kan kalau ngomong tentang dari yang budi ke akal tadi, bisa jadi kesaksian seperti Bu Sandra tadi itu dia nggak punya capability-nya, gitu kan? Ketika di tahap direct involvement, artinya dia sendiri juga harus ikut mengembangkan diri, menguasai semua bidang area yang mungkin selama ini juga nggak tahu sama sekali ya. Jadi pemimpin janganlah jadi seorang pemimpin yang hanya ngeluarin perintah-perintah yang dia juga nggak menguasai bahkan. Karena kan ada dua pandangan tentang pemimpin ya Pak. Yang cuma sekedar kasih perintah kayak bos. Hands off dan hands on. Gitu. Nah itu hands off sama hands on. Saya juga memilih pemimpin yang memegang proyek, misalkan Jumang Mojokerto adalah orang yang bukan dari infrastruktur, dari di public relation, dari finance, mobil, CEO-nya rental, rent a car, kemudian dari public relation, mimpin. Tapi waktu dia memimpin di sini, dia ngerti A sampai Z, sampai engineer aja takut. Nah, wanita. Ya. Jadi dia mimpin, dia bisa belajar sampai, teknologi. Kamu kan bukan lulusan teknik sipil. Tapi tergantung pemimpin harus mau. Kalau visi itu dia bisa belajar. Karena itu kan common sense, bisa belajar. Jadi kalau orang yang tahu persis ini mimpi dan harus dijalankan, saya akan cari orang-orang yang bisa. Dan dia akan bisa. Iya. Karena ini sesuatu yang baru. Betul. Jadi you have to have passion untuk bisa masuk ke direct involvement. Iya. Kalau enggak, gagal satu, berikutnya gagal kan? Buktinya nggak bisa, Jombang Mojokerto nggak bagus. Mana ada atasan kita ngasih the second project, the third project. Buat ini adalah ini make or break. Betul-betul direct involvement sangat penting. Tapi begitu udah make, enforcement udah. Sekarang kita gebrak, kita beli di mana-mana. Tol proyek, semua jadi signature. Sesuatu yang muncul di pikiran saya begini Pak. Ketika kita mulai melangkah nih, di istilahnya Pak Paulus yang vitamin CDE ini lah Pak ya. Ketika kita mulai jalan di sana, apa yang menjadi ukuran bagi kita, kalau kita tahu kita ini sedang jalan di direction yang memang Tuhan mau untuk kita. Atau masih bisa nggak ketika di tahap ini ternyata, loh kok bukan ini ya ternyata jalannya ya. Bisa, good question. Itu yang kita nggak tahu. Makanya hubungan kita dengan Tuhan sangat penting di situ. Kalau Anda yakin ini dari direct Tuhan, saya nggak mau. Tiba-tiba kok Astra tol. Sandra tadi nggak mau, kenapa harus keluar ke
supply chain tol laut. Karena ini kan manuvernya cukup Iya, cukup tajam ya, Pak? shock kan. Saya tahu. Kita ikutin, makanya direct involvement itu penting. Dengan direct involvement engkau tahu pain and gain. Wah, ini dari Tuhan benar enggak ya? Karena kita yang dapatkan wangsit, kita yang dapatkan visi, kita sendiri yang bisa rasa. Iya. Tuhan ini jalan atau tidak. Yang jadi masalah itu bukan dari Tuhan, jalannya. Tapi iblis nggak suka kalau kita carry God vision loh. Oh. Dibuat gagal loh. Iya, iya. Abraham, kamu pergi ke Kanaan kelaparan loh. Ada musim Betul, kelaparan, dia sampai betul. ke Mesir loh. Betul. Ishak mau ke Mesir, Tuhan bilang jangan, stay. Tidak selalu enak kan? Ya. Yakub malah lari ke Mesir, Mm-mm. 300 hari. Tapi God vision, kamu akan kembali Mm-mm. ke tanah perjanjian. Mungkin bukan zaman dia, tapi kembali kita itu kalau jalan God vision, iblis tuh nggak suka. Yang bikin kita grogi, mau mundur. Tapi selalu ingat gitu kan, I have decided to follow Jesus. Ya kan? No turning back. No turning back. Ini harus kamu kata. Karena kita tahu ini dari Tuhan yang membuat kita salah atau ini gangguan dari yang lain. Oh, saya ngalamin juga. Oh, Mbak direktur mau ngelaporin kayak gini segala macam. Kayaknya nggak bisa kita manage jalan tol. Pembebasan tanah nggak bisa. Kita udah digoyang sana sini. Karena iblis nggak tahu kita mau jadi berkat di tempat ini. Dan waktu kita tahu ini gangguan dan visi kita serang kuat. Berikutnya sudah. Tapi titik kritis itu harus kita alami. Justru kebalik saya justru. Kalau engkau dari Tuhan pasti susah. Namanya J-curve. Pasti turun. Karena akan naik. Nah itu yang banyak orang nangkap. Aku dapat dari Tuhan, mulus nih perjalanan itu Pak ya. Nah ini yang saya mau masuk itu begini Pak. Artinya kan ada kendala-kendala ya Pak. Ada kendala-kendala ya. Dan mungkin dari kendala-kendala itu kemudian kalau kita nggak teguh nih berpegang kepada apa yang kita dapat, yang akal, yang budi akal tadi itu, lalu kita mulai merasa kayaknya salah aku dengar suara Tuhan. Mungkin gitu. Tapi kan kendala-kendala akan selalu ada dan bisa jadi mungkin malah besar Pak ya. Iya. Ya contoh di kendala ini banyak. Tantangan luar dari dalam. Begitu orang mau ikut jalanin benar. Ini ada satu company yang saya lagi bina. Mau jalanin benar ya. 2 grup company. Satu mau jalanin benar malah drop. Malah aturannya banyak. Buat saya ini artinya kita benar. Karena kita dapat tantangan itu. Wah ini. Ini tandanya kita benar. Faktanya drop. Kalau kita smooth, kita question nih. Karena visi Tuhan yang dari nggak benar menjadi benar, kok gampang. Oh. Ini jadi repot. Begitu kita mau ya, good corporate governance. Kita nggak mau. Kita fight dengan customer, nggak perlu nyogok kayak gini-gini. Nah, susah Pak, iya. saya diambilin. Banyak yang lapor ke saya sampai segitu ya. Pak kayak gini gimana? Kita believe nggak? Dengan shareholder kita believe ke sini, wow. Deg-degan sampai sekarang belum dapat jawabannya total. Jadi sampai akhirnya udah pernah dapat jawabannya nih. Cuman kita mau jalan nggak? Nah tantangan itu selalu ada. Tapi justru tantangan yang menghambat karena kita jalan lurus. Itu membuat saya makin yakin we are on the right path. Tapi kalau kita sudah jalannya Tuhan, aman-aman saja. Gak bisa. Kayak Yunus Justru malah dipertanyakan ya Pak. Kan ada jalan salah kena gitu. Ya. Tapi kan coba Yusuf itu kan wah jalannya mau jujur, di penjara, kemudian Semakin Daud juga mau dibunuh, ada kesempatan. Dengan jalan gitu saya makin tahu Tuhan. Tapi kuat nggak kita menghadapi ini? Nah ya nggak mudah. Nah ini juga menarik nih. Nah, Sandra ini ngalamin yang sama. Gimana dia mau bayar pajak segala macam, beda cukup besar 10%. Orang bilang nggak mungkin persaingan. Oh dia nggak bayar pajak, dia segala macam. Kamu rule bagus. Saya pernah ngalamin yang sama. Tapi jangan saya aja cerita lah. Sandra dari mana dia punya pajak semua dan beda 10%, and yet akhirnya customer masih pilih dia. San, ceritain San. Ya, waktu kita mau mulai memang tidak mudah. Jadi saya selalu jadi pertama tuh normatif ya Pak ya. Jadi kan kita maunya kalau kerja ini kerja panjang, jadi saya harus sustain. Sehingga legalitas itu sesuatu yang pertama saya set sebagai fondasi. Aturannya bicara apa, itu harus 100% fulfill. Itu adalah prinsip saya sebelum jalan. Sehingga kalau yang lain jalan dulu aja gitu. Ngapain urus legalitas? Enggak, legalitas harus dulu di depan. Terus kemudian yang tantangan kedua adalah perpajakan gitu.
Dan itu saya pelajari juga apa yang harus kalau memang ini harus jalan, memang harus bayar apa aja sih gitu kan. Contohnya kalau di bidang kami di forwarding itu kan macam-macam ya Pak, pajaknya secara legalitas ada cukup banyak dan setelah satu persatu akhirnya kita penuhi. Sekarang urusan dengan finance-nya gitu kan, jadi mulai ya PPN-nya lah, PPA 23, 25, 29, jadi pajaknya aja macamnya banyak gitu kan. Jadi kadang-kadang aduh udah usah pusing-pusing itulah. Paket komplit ya. Paket komplit, tapi prinsip saya kalau memang itu harus dibayar ya harus dibayar gitu. Jadi saya mau bisa tidur tenang lah intinya kalau memang apa itu harus dibayar ya nanti tinggal dihitung memang harus di-set seperti apa bisnis ini. Nggak tahu apa namanya setelah diselesaikan hitungannya kemudian di benchmark gitu kan. Saya benchmark, waduh hopeless nih kan karena harga nggak masuk sama sekali gitu karena sudah gitu masih saya juga kan servis pertama itu adalah karena ini melayani masyarakat prinsip saya excellence itu adalah salah satu value kami. Jadi harus memberikan yang terbaik gitu dan termasuk perlindungan yang kelas tertinggi. Jadi dari segala risiko yang mungkin terjadi karena kan kita tidak pernah tahu. Nah, itu orang biasanya kan main gambling dan enggak usah lah gitu. Jadi selain itu semua kami sudah tata sedemikian rupa. Waduh, harga 10% di atas yang lain. Dan benar, waktu kami share-kan, ya memang orang-orang pada rame-rame menolain gitu ya nggak bisa lah Bu, harga seperti ini gimana, termasuk anak buah saya sendiri juga, ya susah Bu, kalau gini kita market, kalau seperti ini caranya ya semua sudah pada protes seperti itu, tetap berkali-kali kita terus kasih tahu kita memang segmennya beda. Kalau memang dia nggak bisa masuk berarti dia bukan berkatnya kita. Jadi saya terus ngomong ke tim saya kuatkan bahwa kamu akan berjumpa dengan orang-orang yang tepat nanti karena segmen kita ini memang orang yang memang dia harus tahu bahwa kita adalah perusahaan yang terpandang. Kita ini taat pada aturan, segala hal dan kualitas deliverable kita memang excellent sehingga itu menjadi unique selling point kita lah, USP kita. Nah, terus kita ngomong terus ke semua dinas, ke semua relasi, kita terus ngomong, terus kita tabur terus kebenaran ini, akhirnya satu demi satu mulai masuk Pak, mulai mereka lihat oh ya memang beda ketika ada bencana, oh ya yang bisa di cover diganti cuman dari tempat kita. Akhirnya itu kan dari mulut ke mulut mulai spreading gitu kan, dan di sana mereka melihat nilai positif tersebut. Akhirnya ya puji Tuhan Pak, jadi sekarang dari yang tadinya susah sekali untuk dapetin customer, tapi sekarang cukup banyak gitu yang mengantri sehingga kadang kita juga kewalahan untuk handle. Saya ngelihat waduh Tuhan ini benar-benar bikin perbedaan. Jadi kalau suami saya bilang nggak masuk akal yang kamu kerjakan ini. Karena kalau orang ya nggak mau lah suruh bayar 10% lebih mahal. Tapi karena kita tunjukkan bahwa kita memang berbeda, karena kita lengkap secara normatif, secara pajak, mau diaudit dari sisi manapun kita nggak takut. Ya bilang gitu, yang penting kita sudah sesuai semuanya. Dan di sana Tuhan itu pada waktunya, waktu kita tekun gitu, waktu akan membuktikan. Ya, makanya itu kan lihat ya, tantangan bisa menjadi ancaman atau tantangan jadi peluang. Nah, dengan kita melakukan kebenaran itu kendala buat orang, tapi kendala bisa jadi peluang. Kalau kita ikut dalam kebenaran, ini yang buat saya bukan testimoni biasa. Apa yang dilakukan Sandra adalah value yang harus dimiliki oleh pengusaha Kristen. Betul. Whatever it takes, jangan kompromi. Betul. Makanya kalau bahasa saya lebih keras, kalau kamu punya bisnis dan bisnis itu tidak bisa, contoh sederhana, membayar karyawan sesuai dengan UMR, misalkan gitu. Wah nggak bisa Pak, kalau itu artinya bukan bisnis yang disediain Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Wah, Quit the business kalau sampainya gitu. Tapi yang kedua, kamu mikir, apakah kamu masuk ke low cost kayak tadi? Persaingan di red ocean, bayar minimal UMR. Ting services sehingga engkau lebih mahal Pak. Iya, karena kita punya. Ya dia yang bilang Ibu Sandra, itu adalah sikap patriot Joshua and the last generation. Jangan kalau nggak bisa gini saya masih nyogok Pak, nggak bisa bayar pajak, separuh nyolong, import, under invoicing, itu adalah victim mentality. Tapi kalau Victor, I have to pay everything. Let's stop.
ada kok. Karena customer ini nggak mau, ya sudah, mungkin itu bukan customer yang Ya. cocok buat Anda. Tadi Sandra bilang ada customer yang disiapin buat Anda. Tuhan nggak pernah kehilangan. Jadi lihat, kendala selalu akan menimbulkan peluang dan ancaman. Anda milih apa? Wah, artinya kan kendala ini dalam rupa dan bentuk apa saja akan selalu ada. Nah, Pak Paulus punya jurus apa ini? Iya. Pak, untuk menghadapi kendala yang rupanya bisa macam-macam ini, Pak. Macam-macam. Jadi kita nggak pernah bisa lihat, karena kendala bisa uncontrollable di luar kita. Ada betul. yang unpredictable, Iya. yang unexpected. Tapi saya cuma punya, kalau kita di pabrik kenal namanya 4R. 4R. Ya, resik, rawat, rapi, gitu kan. Tapi ini loh, jadi kalau ada kendala, kita lihat dulu. Ini harus prinsip kita bersama. Satu, kalau kendalanya itu bicaranya soal wah SOP tidak sesuai dengan spek dan segala macam. Oke, ini kita bicara, coba bisa nggak di-redo? Karena kita ada kendala, R pertama, kita redo punya kita. Wah, mungkin cost-nya nggak efisien, coba kita pikir. Tapi tidak boleh mengurangin bayar pajak. Tapi beda 10%, coba dicek-cek lagi. Siapa tahu dengan pajak, tapi dengan efisiensi bisa lebih. Ini kita redo. Rapiin ulang lah. Rapi ulang. Tapi yang kedua juga, kalau wah ini ada salah bisnis proses nih. Bukan pajaknya yang salah. Ini bisnis proses di tol lautnya salah. Kita harus berani melakukan revision. Betul. Ya. Tapi kalau sampai ini nggak bisa, the only way kita lakukan benar kayak Sandra tadi, kita glek-glek, kita lakukan. Ya sudah, kali ini bukan bisnis buat kita, adalah kita harus create bisnis baru. Ini memang mungkin bukan bisnis sama kita. Tapi on the other hand, kalau bisnis kita bagus, wah berjalan bagus. Yang keempat, mestinya harus di reinforce. Nah, yang Ibu Sandra harus masuk yang keempat ini. Sudah bagus, bayar PPR semua bagus dengan services, ini langsung harus diperkuat. Menjadi tadi unique value proposition. Unique selling. Akhirnya kalau sama Ibu Sandra, jangan ngomong cost deh, service. Kita bergerak dari low cost producer menjadi value producers. Dan ini akan bisa. Nggak akan pernah bisa. Dan kami ngalamin kan, Honda, motor segala macam. Dulu kita kan wah nggak mau banting-bantingan, nggak yang lain. Kenapa kok kita bisa? Zaman saya di United Tractors, kita tidak ganti dengan segala macam. Kita bayar pajak semua bagus. Akhirnya orang yang beli kita mau beres. Semuanya ini bisa jalan. Jadi buat saya, ini 4 jurus pamungkas yang kita harus lakukan. Ini yang harus dilakukan. Kalau enggak, orang kadang-kadang lupa ini. Enggak berani. Kalau kita enggak bisa bagus, ya kamu recreate. Stop. Tapi kalau bagus, sekedar reinforce supaya jadi your unique calibration. Kalau ini udah jadi, meninggalkan yang lama. No lah. No turning back. No turning back. Tapi look forward. Jadi kembali, penyelesaian ini tidak mudah, tapi membutuhkan sebuah keyakinan bahwa Gusti ora nate sare. Aku sekali-sekali tidak meninggalkan kamu. Ini yang paling penting. Kalau kau lagi masalah ini, waduh saya aus, lapar, project. Tuhan bilang, aku adalah roti hidup. Wah gelap Pak, wah persaingannya gelap. Kamu cari yang di mana? Tuhan bilang, I am the light terang. Bisnis saya mau mati Pak, kalah sama persaingan. Ingat, akulah kebangkitan dan hidup. Saya ngerti jalannya mau kemana, saya mau Pak Paulus, tapi nggak ngerti jalannya. Gimana supaya bisa punya produk yang di tol laut dengan benar, nggak ngerti gimana jalan tol yang Resta 45, nggak ngerti jalannya kiri kanan bersatu. Tuhan bilang, I am the way and the truth and the life. Tuhan, aku nggak ngerti apa butuh orang yang membimbing, cari orang pembimbing, kita cari orang yang bisa bayarin kita, nyogok kita atau orang-orang enggak. Aku adalah gembala yang baik. Kurang apa kita? Jadi apapun yang kita lakukan, jurus pamungkas kita masih banyak. Aku adalah pokok anggur yang benar. Engkau bisa berbuah banyak dan berbuat apa-apa. Bukan hanya berbuah. Banyak orang Kristen cuma dengarnya melekat sama Tuhan tuh berbuah banyak. Tapi dan berbuat apa-apa loh. Yang Yesus lakukan, Yohanes 14:20 lakukan. Nah ini adalah bagian. Jadi jurus pamungkas ini kita kembali kepada
I am statement dari Tuhan yang membuat kita nggak pernah takut. We will survive. Wah, luar biasa. Wah, keren banget nih. Hari ini kita podcastnya sangat banyak vitamin. Makanya banyak perlu protein. ini supaya nanti di waktu baca dicatin lagi. Kalau ngomong lupa. Tapi dengan picture gini saya harapkan mereka lihat, karena yang kita berdua, saya sama Sandra, bukan teori. Kita pengen living it. Dan saya cuma mau garansi kepada teman-teman semua di sini, engkau punya Tuhan yang hidup loh. Tuhan yang hidup. Jangan takut. Dia berkata, I am. Dan nanti akan terjadi, you are. Kalau ini terjadi, mimpi yang Anda lakukan bukan mimpi Anda. Hanya akal budi. Tapi makin lama, akhir zaman, Yoel 2, Tuhan akan kasih mimpi kepada teruna-teruna, kepada kita semua yang mau. Kalau Yoel 2 terjadi, dari budi ke akal, kau gak pernah takut. Dan waktu mimpi itu terjadi, dieksekusi, semua akan jalan. Kenapa? Holy Spirit, come flows to you. Holy Spirit, come flow to you. And make your life what it ought to be. Holy Spirit, come flow to you. Izinkan saya berdoa? Boleh. Silakan gerakan saya berdoa. Boleh. Tuhan, siapapun yang mendengar pembicaraan kami hari ini, bukan hanya berkata, itu Sandra, itu Erik, itu Paulus. Biarlah itu terjadi di dalam hidup kami. Berikan kami mimpi, Tuhan. Kalau selama ini engkau tidak pernah dapat mimpi dari Tuhan, dari budi ke akal, dalam nama Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang sama. Kalau Tuhan bisa memberikan mimpi kepada Yusuf, Tuhan bisa memberikan mimpi kepada Abraham, Tuhan bisa memberikan kepada Daud dan Petrus dan yang lain, Tuhan juga bisa memberikan mimpi kepada Anda dan saya. Kuncinya cuma satu. Mau gak? Immanuel, Holy Spirit yang ada di dalam hidupmu, engkau activate, engkau punya the spirit of Martha dan juga the spirit of Maria. Hari ini, kalau engkau berdoa bersama dengan kami, minta Tuhan, nanti dalam hari-hari di depan, engkau akan mendapatkan revelation dari Tuhan yang tidak pernah terjadi. Hari ini yang lagi berjuang, Tuhan kok saya karirnya mentok, Tuhan berkata, come to me. Hari ini yang berkata bisnis saya kok lagi mentok, hari ini Tuhan berkata, come to me. Yang hari ini ada masalah di dalam kepemimpinan saya, nggak diterima oleh bawahan saya mendapatkan tantangan dari bawahan saya, come to me. Dan kalau engkau berani come to me, engkau akan melihat Tuhan akan mengubah semua menjadi indah buat engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wow, luar biasa sekali. Kita sudah pada akhir daripada podcast kali ini, dan saya secara pribadi maupun atas nama Gereja Mawar Sharon mengucapkan terima kasih. Thank you so much Pak Paulus Bambang sudah sharing, menceritakan semua yang Pak Paulus memang bisa sampaikan, dan untuk membangun kita semua juga buat Bu Sandra yang sudah memberikan kesaksiannya. Dan saya percaya ini semua jangan hanya kita dengar dan berlalu. Mari kita rami benar-benar gitu ya, dan kita lakukan. Kalau mau jadi seorang pebisnis, jadilah seorang pebisnis atau seorang pemimpin yang benar di dunia di mana Tuhan menempatkan kita semua, dan jadilah terang di sana saudara. Dan saya percaya penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Kita sepertinya akan bincang-bincang lagi mungkin next time gitu Pak Bambang, akan ngomong lagi banyak hal. Dan saya percaya saudara yang mengikuti podcast ini juga akan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di dalam podcast leadership berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.